السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على البشير النذير نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، المستمعين والمستمعات، المشاهدين والمشاهدات، rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmatnya yang tidak pernah berhenti mengalir kepada kita setiap saat. Ia menjaganya untuk tetap ada di permukaan bumi ini sebagai rahmatnya kepada makhluk-makhluknya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita bahkan di saat-saat di mana kita tidak mungkin lagi mampu menjaga diri kita sendiri. Ketika seorang tidur, dia berada pada posisi paling lemah. Dia berada pada kondisi yang paling lemah. Saking lemahnya, dia tidak bisa melawan nyamuk yang ingin mengisap darahnya. Dia tidak bisa melawan semut yang menggigitnya. Pada kondisi yang lemah itu, Allah tetap menjaga hambanya. Apatah lagi ketika hamba itu tidur dan sebelum tidur dia berpikir kepada Allah, memohon perlindungan kepadanya, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka Allah akan tugaskan para malaikat untuk berjaga di dekat hamba itu, menolak dan menjaga hamba itu dan menolak darinya petaka-petaka yang mungkin akan datang di saat dia tertidur. Itulah yang disampaikan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang kita lalai untuk membaca ayat-ayat ini sebelum kita tidur. Kebanyakan manusia tidur karena egois pribadi. Saya ngantuk. Padahal tidurnya itu bisa dia jadikan ibadah kepada Allah, walau dia tidak berbuat apa-apa. Disinilah pentingnya ilmu. Ilmu menjadikan seorang manusia pandai untuk menjadikan seluruh aktivitasnya adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah. Bahkan makannya, minumnya, tidurnya adalah ibadah. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu, seharusnya itu ibadah hebat, malah berubah menjadi perbuatan yang tidak mengandung pahala, walau juga tidak mengandung dosa. Dan lebih jelek daripada itu adalah orang yang seharusnya pekerjaannya itu untuk ke surga, justru dia jadikan pekerjaannya itu amalan yang mengantarkannya ke neraka. Dan inilah seburuk-buruk manusia. Manusia yang beramal dengan amalan akhirat namun tidak dengan niat akhirat. Oleh karena itu manusia paling buruk seperti ini yang pertama kali diadab oleh Allah di padang mahsyar. Awwalu man tusa'aru alaihi naru jahannam. Orang-orang yang pertama kali menghuni neraka jahannam. Salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Tuntunan kita menuju ridho Allah, pembimbing langkah kita menuju ampunan Allah dan surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali kita lanjutkan perjalanan menuntut ilmu kita melalui bimbingan dari seorang alim Saleh bin Abdullah al-Utsaimin di dalam kitab beliau Ta'dhim al-Ilm.
Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke halaman yang ke-19, Al-Maqidul Awal. Maqid dari kata-kata aqada yaqidu, yang artinya membuhul, mengikat. Dan maqid artinya ikatan, buhulan. Makanya pada pertemuan yang lalu saya terjemahkan buhulan yang pertama. Tapi saya berpikir kok terjemahannya itu kok kurang pas gitu. Inilah bahasa. Terkadang dalam bahasa Arab sangat bisa dimengerti, namun ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa kita rancu. Sudah ana terangkan makna al-maqid, namun kita terjemahkan dalam terjemahan kita dengan poin. Poin pertama, poin kedua. Karena dengannya yastaqim al-lughah al-indonesiah, dengannya lancar atau bagus tatanan bahasa Indonesia. Namun buhulan pertama, buhulan kedua, ini membuhul apa ini? Jadi buhulan ini kita terjemahkan saja dengan poin. Atau ada di antara saudara-saudara saya yang bisa menerjemahkannya lebih baik daripada poin itu. Sudah kita sepakat al-maqid yang maknanya adalah buhulan, kita terjemahkan dengan poin. Poin yang pertama, dalam mengagungkan ilmu dan menghasilkan ilmu, tathiru ya'in ilm, mensucikan bejana ilmu itu sendiri. Dan bejana ilmu itu adalah hati. Segala sesuatu memiliki bejana, dan bejana ilmu adalah hati. Dan bejana yang kotor akan mengotorkan apa yang ada di dalamnya, akan mengotori apa yang ada di dalamnya. Dan seiring dengan sucinya hati, ilmu akan masuk ke dalam hati itu. Dan semakin suci hati itu dan semakin baik kesucian hati itu, maka akan semakin cocok hati itu untuk dimasuki oleh ilmu. Barang siapa yang ingin mengumpulkan ilmu di hatinya, maka adalah dia hiasi hati itu, jangan dia kotori. Dan dia bersihkan hati itu dari najis-najis yang mengotori hati. Fal ilmu jauharun latif. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat halus. La yasluhu illa lil qalbin natif. Tidak pantas masuk kecuali kepada hati yang bersih. Tidak cocok ilmu itu masuk kecuali kepada hati yang bersih. Dan perbahasan yang lalu kita telah utarakan juga bahwa mensucikan hati itu dengan cara memperhatikan dua poin. Poin yang pertama, mensucikan hati dari kotoran-kotoran syahwat. Dan yang kedua, mensucikan hati dari kotoran-kotoran syubhat. Syubhat dan syahwat telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kita ulangi sedikit pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Bahwa syubhat adalah kesalahan dalam berilmu, sehingga yang benar kita pandang salah, dan yang salah kita anggap benar, karena salah dalam berilmu, tergelincir dalam ilmu. Adapun syahwat, saya rasa semua kita bisa memaklumi maknanya. Syahwat, keinginan diri kepada dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga kita lakukan yang haram untuk memenuhi keinginan-keinginan dunia kita itu. Syahwat adalah kesalahan dalam beramal, sebagaimana syubhat adalah kesalahan dalam berilmu. Dan sudah kita katakan bahwa hadis Nabi kita tercinta SAW yang mengajarkan kepada kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar adalah benar, yang benar adalah benar adanya, dan berikan aku kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Ini mengikis syubhat sampai ke akar-akarnya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepadaku yang batil adalah batil, dan berikan aku kekuatan untuk menjauhi yang batil itu. Ini mengikis syahwat sampai ke akar-akarnya. Dan dua ini musuh ilmu. Ilmu bermusuhan dengan dua orang ini. Manakala hati diisi dengan syahwat, berisikan syahwat, ilmu tidak mau untuk masuk. Demikian juga kalau sudah selamat daripada syahwat,
namun dia terjebak ke dalam syubhat, ilmu pun tidak mau masuk karena ada musuhnya di sana. Sampai hati itu kita bersihkan dari syubhat dan kita bersihkan dari syahwat. Banyak orang mengira jebakan syahwat lebih bahaya daripada jebakan syubhat, dan mereka keliru. Mereka keliru dan keliru. Justru terbalik. Jebakan syubhat lebih berbahaya daripada jebakan syahwat. Orang yang terjebak dalam syahwat, dia sadar dia salah. Dan orang yang terjebak dalam jebakan syubhat tetap merasa yang dia lakukan itu ibadah. Orang yang terjebak di dalam syahwat, ketika dia dinasihati, dia tidak marah karena memang tahu dia salah. Dan orang yang terjebak ke dalam syubhat dinasihati, dia marah besar karena dia merasa agamanya akan dirubah-rubah. Orang yang terjebak dalam syahwat ada keinginan untuk berhenti daripada jebakan itu. Dan orang yang terjebak dalam syubhat seringkali dan mayoritas tidak ada keinginan untuk berhenti daripada syubhat itu. Kalau begini adanya, maka bagaimana mungkin kita mengatakan jebakan syahwat lebih dahsyat daripada jebakan syubhat? Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Amirul Mukminin fil hadis, mengingatkan kita akan bahaya syubhat. Lebih dahsyat daripada syahwat. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Bid'ah menjebak orang ke dalam kesalahan melalui syubhat. Yang dia pandang benar ternyata salah. Yang dia pandang salah dia jauhi, ternyata itu yang benar. Jebakan syubhat lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Dan maksiat jebakan syahwat. Fa innal bid'ata la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah sulit taubat darinya. Wal maksiyatu yutabu minha. Dan maksiat mudah taubat darinya. Apabila kita mencerna kehidupan kita di dalam dakwah kita, walau dakwah itu tidak terlalu besar, berapalah kemampuan kita berdakwah? Kemampuan yang kecil dan kerdil. Namun di dakwah yang kecil ini kita telah menemukan bukti-bukti nyata. Pelaku maksiat lebih gampang kembali kepada jalan yang benar dibanding orang-orang yang terjebak di dalam amalan-amalan bid'ah. Menasehati pelaku-pelaku bid'ah untuk kembali kepada sunnah lebih berat daripada menasehati pelaku-pelaku maksiat yang kerjanya mabuk, berjudi, berzina. Karena alasan tadi, maksiat gampang taubatnya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Namun bid'ah sulit taubatnya. Tanyakan kepada siapapun yang hanyut di dalam syahwat, Anda akan selamanya begini? Dia akan menjawab tidak. Tapi ada saatnya saya akan keluar. Dan tanyakan kepada orang-orang yang terjebak ke dalam bid'ah, saya akan berjuang mati-matian walau tetes darah yang terakhir. Oleh karena itu, kita katakan kembali bahwa bahaya syubhat lebih dahsyat daripada bahaya syahwat. Dan orang yang tawasi bil haq itu tanda bahwa mereka, indikasi bahwa mereka akan selamat daripada syubhat. Karena hak akan mengikis syubhat. Dan orang yang saling tawasi bis sabr adalah akan selamat dari jebakan-jebakan syahwat. Sehingga ini menjadi ciri-ciri orang yang beriman yang akan selamat di akhirat. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq
mengikis syubhat. Wa tawasau bis sabr, mengikis syahwat. Maka hendaklah setiap orang yang perhatian kepada hatinya memperhatikan dua pengotor hati ini. Setiap orang yang menginginkan ilmu hendaklah menjaga kesucian hatinya dari dua serangan berbahaya ini. Dua-duanya berbahaya. Namun kita katakan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahaya syubhat lebih dahsyat dibanding syahwat. Maka hendaklah kita selalu perhatian. Dan orang yang mau bertameng dengan ilmu lah, dengan sebenar-benar bertameng, yang mampu dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah untuk selamat dari jebakan syubhat dan selamat dari jebakan syahwat. Dan jebakan ini setiap hari ada dalam hidup kita. Jebakan ini setiap hari dipola dan dibentuk oleh syaitan. Jebakan syahwat dipola, dibentuk, sehingga syahwat sudah masuk ke dalam rumah kita. Syahwat telah masuk dalam genggaman kita. Maksud saya handphone. Ada syahwat di situ. Dimudahkan fasilitasnya. Kalau dulu harus nonton film, harus ke bioskop, sekarang nonton film di dalam kamar. Di tangan kita bioskop. Di genggaman kita. Film apa saja apa yang antum mau, ada di situ. Siapa yang bisa membentengi syahwat ini? Kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan demikian juga dengan syubhat. Masuk melalui sesuatu yang kita baca, masuk melalui sesuatu yang kita lihat, masuk melalui diskusi-diskusi harian kita bersama teman, sahabat, tetangga, guru. Masuk syubhat. Sehingga percaya tidak percaya, umat Islam memandang yang salah benar, yang benar salah. Yang di dalam agamanya jelas-jelas terang bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Lihatlah sekarang. Lihatlah sekarang. Umat Islam memandang aneh, nyeleneh orang-orang yang punya ciri-ciri dalam zahirnya bagaikan ciri-ciri Nabi dan para sahabat. Apa yang terjadi? Bukan syahwat, tapi syubhat. Salah satu di antaranya bertanya kepada kita, "Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya punya abang, dia mengatakan seperti ini, kalau kamu masih berjenggot, jangan coba-coba masuk rumah saya." Saya katakan, bagaimana kalau Nabi yang bertamu? Nabi berjenggot, jenggotnya lebat. Dia tidak mau terima tamu, dan tamu itu adalah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini syubhat. Dimasukkan orang ke dalam pola berfikir kaum muslimin, sehingga mereka benci Islam itu sendiri, yang dibawa nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan syahwat. Saya yakin bukan syahwat. Ada pola pikir yang aneh dimasukkan orang, dan dia tidak sadar, melalui koran, melalui majalah, melalui televisi, bahwa yang berjenggot itu ahli bom. Justru saya katakan, wahai para polisi yang terhormat, yang Anda khawatirkan itu justru yang tidak berjenggot. Karena yang ngebom belum ada yang berjenggot sampai sekarang. Artinya ketika dia mau melaksanakan aksi ngebomnya itu, dia cukur dulu jenggotnya. Jadi para pengantin itu tidak berjenggot, Pak. Karena berjenggot bawa bom, oh ketahuan. Jadi harus ada kamuflase, dicukur dulu, baru kemudian. Dan ini ciri-ciri berbahaya. Langgar dulu sunnah Nabi untuk meledakkan sesuatu. Berbahaya ini. Namun begitulah pola yang telah dimasukkan melalui media-media, disebarkan ciri-ciri teroris itu. Pertama berjenggot, kedua bawa Quran kemana-mana, ketiga herbal, obat-obatannya herbal, 4 celana cingkrang, 5 istri bercadar. Semua itu ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi racun itu masuk, racun syubhat itu masuk, sehingga tertanam di dalam dada seorang muslim benci kepada sesuatu yang itu pada dasarnya agama nabinya tercinta. Kalau dia diingatkan sedikit saja dengan pola yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan akhlak yang baik, bahwa itu ciri-ciri Nabi Anda sendiri. Namun kadang-kadang kita juga salah, melawan emosi dengan emosi, melawan kebodohan dengan kebodohan.
Dan sekecil apapun masalah, kalau dua-dua yang berbicara masing-masing emosi, nggak akan selesai-selesai. Apalagi dia masalah besar. Oleh karena itu ketika kita melihat saudara kita terjebak dalam syubhat, sayangi dia, kasihani dia, nasihati dia untuk dia kembali kepada jalan yang benar. Demikian juga apabila kita melihat saudara kita terjebak ke dalam jebakan syahwat, sayangi dia, kasihani dia, nasihati dia. Namun setelah kita berusaha dan berusaha, kita pasti melihat seperti yang dilihat oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ternyata yang berat itu menasihati saudara kita yang terjebak di dalam syubhat. Baik, kita lanjutkan. Walima li taharatil qalbi min sya'nin 'azim. Dan disebabkan kesucian hati itu adalah urusan yang sangat besar, perkara yang sangat besar dalam agama Islam. Umira bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umir. Itulah yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perintah yang turun kepada beliau. Fi qaulihi ta'ala fi suratil Muddatsir, yaitu perkataan Allah, firman Allah dalam surat Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir. Dikatakan di awal yang diperintahkan karena surat Al-Alaq belum ada perintah untuk berdakwah. Yang ada adalah perintah untuk mengenal Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Diperkenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya. Yang selama 40 tahun di kota Mekah Nabi mencari dan mencari. Dia yakin agama orang Quraisy ini enggak benar, tapi yang benar yang mana? Nabi tidak pernah sujud kepada berhala karena dia tahu ini tidak benar. Nabi tidak pernah minum khamar karena dia tahu ini tidak benar. Nabi tidak pernah berzina karena dia tahu ini jalan yang buruk. Nabi tidak pernah menzolimi, bahkan jauh lebih halus daripada itu. Nabi tidak pernah berdusta satu kali pun karena dia tahu jalan itu jalan yang buruk dan harus dijauhi. Tapi Nabi tidak tahu Rabb saya yang mana, pencipta langit dan bumi ini siapa, yang menurunkan hujan ini siapa. Berhala-berhala itu mustahil, itu batu. Yang punya Ka'bah ini sebenarnya siapa? Berkecamuk di dalam hati. Ada keyakinan bahwa yang ada sekarang tidak benar, namun tidak tahu harus kemana. Dan orang yang tidak tahu harus kemana, itu yang di dalam bahasa Arab disebut dol, yang kita terjemahkan dengan sesat. Orang yang tersesat adalah orang yang tidak tahu arah tujuan, betul atau tidak? Dan itu keadaan Nabi sebelum wahyu datang sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada. Rabbmu menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhal, kamu tidak tahu arah tujuanmu ke mana. Dan orang yang tidak punya arah tujuan dalam hidup dhal, sesat. Walaupun konotasi sesat dalam bahasa kita mungkin agak lebih sensitif ya. Orang yang tidak tahu arah tujuannya itulah orang yang tersesat. Kambing yang tidak mengerti jalan pulang ke kandangnya, kambing yang tersesat. Unta yang tidak tahu arah pulangnya ke kandangnya, itulah unta yang tersesat. Manusia yang tidak tahu arah tujuan perjalanan hidupnya adalah manusia yang tersesat. Dia berikan dia mata yang sangat mahal oleh Allah, diberikan lisan yang sangat mahal oleh Allah, diberikan organ tubuh yang sangat mahal oleh Allah, nggak tahu organ tubuh ini harusnya digunakan untuk apa. Sehingga digunakan untuk manjat gunung terus. Sehingga digunakan untuk nendang bola terus. Hidupnya habis untuk nendang bola, ngejar bola, nendang bola, ngejar bola. Ini orang sesat, Pak. Nggak tahu jalan hidup. Namun aneh, ini yang sekarang menjadi pahlawan. Mata Anda begitu mahal, kaki Anda begitu mahal, otak Anda begitu mahal. Yang mahal-mahal itu hanya untuk nendang bola. Mikir dong. Namun karena gajinya 2 miliar seminggu, dia pantas untuk ditiru. Memang manusia ini mata duitan. Segala sesuatu diukur dengan duit, berapa gajinya. Beda dengan pahlawan-pahlawan Indonesia. Imam Diponegoro misalnya, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman. Jelas dia punya jasa yang besar untuk Indonesia kita. Pantas dijadikan pahlawan, ditiru. Bagaimana dia berjuang mengusir penjajah.
yang beragama tidak Islam, yang membawa agamanya bersama keinginannya untuk merampas kekayaan Indonesia. Wajar dijadikan pahlawan, ditiru, dipelajari sejarahnya. Namun orang-orang sekarang yang namanya dipajang, walaupun tidak disebut dengan pahlawan, untuk ditiru, apa yang ditiru dari mereka? Selain kefasikan, kemaksiatan, pergaulan bebas tanpa batas, tidak pantas nama mereka ada di hati dan dada-dada kaum muslimin, dan ada di dinding-dinding rumah kaum muslimin, di baju-baju kaum muslimin. Tidak pantas, karena mereka bukan suri tauladan. Tidak ada kebaikan yang bisa diambil dari mereka. Namun dunia telah berubah-ubah. Yang pahlawan tidak diingat lagi, yang tidak pahlawan disanjung-sanjung. Maaf ya, terlalu jauh saya lari. Perintah untuk mengenal Allah. Di awalnya perintah untuk mengenal Allah. Dan Rasulullah SAW ketika itu tidak tahu bagaimana cara mengenal Allah. Apa jalan menuju pengenalan kita kepada Allah Sang Pencipta? Apa yang bisa memberikan hubungan antara kita dengan Allah, pencipta langit dan bumi ini? Pasti ada yang menciptakan ini, nggak mungkin tidak. Turun Iqra, pengenalan Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Kemudian turun perintah dari surat Al-Muddathir yang kedua untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut. Qum, bangun. Fa'anzir, berikan peringatan kepada manusia. Kamu ingin membenahi manusia? Ini dia saatnya. Bangun, bangkit. Berikan peringatan kepada manusia, ingatkan mereka. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Rabbmu. Engkau sudah diajarkan kemarin siapa Rabbmu yang menciptakan. Bangkit, saatnya kamu berdakwah, saatnya kamu berbicara. Setelah manusia benar-benar percaya kepadamu dengan akhlakmu yang mulia, dengan amanahmu yang luar biasa, dengan kesabaranmu yang terkenal di mana-mana. Ini pondasi dakwah kaum muslimin. Pondasi dakwah kalau berhasil, banyak sabar, banyak jujur, banyak memaaf, banyak berbuat baik, dermawan, pengasih, penyayang. Ini pondasi dakwah Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad berdakwah kepada ilmu tauhid di kota Makkah. Dia sudah disanjung terlebih dahulu karena keakhlaknya yang luar biasa, kesabaran beliau yang luar biasa, kedermawanan beliau yang luar biasa, peduli kepada orang miskin yang luar biasa, peduli kepada orang-orang yang susah luar biasa, peduli kepada orang yang dizolimi luar biasa. Di atas pondasi ini disuruh berdakwah. Namun ketika kita berdakwah, akhlak kita bobrok, lisan kita sering berdusta, hutang nggak dibayar-bayar, orang nggak akan dengar dakwah kita, percayalah. Orang akan berkata, ngomong aja kamu, utang gak bayar-bayar. Kamu mau berdakwah, pendusta ini mau berdakwah. Al-muhim, perintah untuk berdakwah. Qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Bajumu, pakaianmu bersihkan. Para ulama memiliki tafsiran beraneka ragam tentang pakaian ini, apa maksudnya. Dan pengarang kitab merojihkan bahwa pakaian ini maksudnya adalah hati. Dan beliau membawakan argumentasi dari beberapa perkataan ulama tafsir di dalam syarahnya bahwa maksud thiyab adalah hati. Hatimu sucikan. Kalau sucikan hanya pakaian zahir saja, tidak terlalu menyentuh. Walaupun ada juga yang mentafsirkannya seperti itu. Wa thiyabaka fatahhir, yaitu pakaianmu jauhkan dari najis. Sementara hubungannya adalah hubungan dakwah, pengagungan kepada Allah. Sehingga beliau lebih memilih pendapat dan merojihkan pendapat pakaian di sini bukanlah pakaian zahir, walaupun masuk maknanya ke situ, tapi yang paling mendasar pakaian di sini adalah hati. Wa thiyabaka fatahhir fi qauli man yufassiru thiyaba bil batin, dalam perkataan ahli tafsir yang mentafsirkan at-thiyab di dalam ayat ini dengan batin, apa yang ada di dalam dada. Batin kita. Bukan zahir, bukan thiyab zahir, namun thiyab batin. Wa huwa qaulun hasan, dan dia adalah perkataan yang baik, artinya tafsiran yang baik. Lahu ma'khadun sahih, dia memiliki cara pengambilan tafsir yang sahih. Wa idza kunta tastahi, lalu beliau mengatakan perkataan yang luar biasa.
Bahwa kita punya pakaian dua, pakaian luar dan pakaian dalam. Kan kita bicara pakaian tadi terbagi dua, ada yang mengatakan pakaian luar, ada yang mengatakan pakaian dalam. Yaitu pakaian dalam adalah hati kita sendiri, qalb. Dan pakaian luar adalah pakaian ini. Lihat perkataan para ulama. Subhanallah, kalau ulama berbicara, kalau ahli ilmu berbicara, bingung kita dari mana mereka dapatkan kata-kata ini. Dengarkan. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislika ila wasakhi thawbik. Kalau kamu malu ada makhluk yang sepertimu melihat kepada kotornya pakaian luarmu, fastahi min nadharillahi ta'ala ila qalbik. Malulah engkau kepada pandangan Allah kepada hatimu. Fihi ihanun wa balaya. Di dalamnya ada dengki-dengki, di dalamnya banyak petaka-petaka, wa dzunubun wa khataya, di dalamnya banyak dosa dan kesalahan. Malulah kepada Allah yang memandang. Hati masih dengki, masih banyak irinya, tidak senang orang lain dapat, kenapa kita tidak. Di dalam hati itu masih banyak kotoran-kotoran, petaka-petaka. Di dalam hati itu banyak dosa. Di dalam hati itu banyak kesalahan-kesalahan menumpuk. Dan kita tahu itu. Kita tahu kesalahan itu, walau orang lain tidak tahu. Kalau manusia seperti kita, teman dan kawan, sahabat atau tetangga, melihat pakaian kita kotor, kita malu dan segera lari pulang mengganti pakaian kotor itu dengan pakaian bersih dan tidak lupa memakaikan parfum. Lalu bagaimana dengan pakaian dalam kita yang kotor, yang dipandang oleh Allah? Bagaimana dengan hati kita yang terlalu mencintai dunia berlebihan? Bagaimana dengan hati kita yang terlalu mencintai gambar-gambar yang mengundang syahwat, atau film-film yang mengundang syahwat? Bagaimana dengan hati kita yang selalu mengajak lisan untuk berdusta hanya karena untuk keuntungan bisnis belaka? Bagaimana dengan hati kita yang tidak peduli khianat? Banyak orang berjanji, namun dia sadar dia tidak akan mampu memenuhi janji itu. Maka ini khianat pertama sebelum khianat yang sebenarnya terjadi. Hati itu penuh dengan kebobrokan hati. Malulah kepada pandangan Allah. Malulah kepada pandangan Allah. Qala Muslim bin Hajjaj, berkata Imam Muslim bin Hajjaj, yaitu Imam Muslim pengarang kitab Sahih Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj, haddatsana Amr An-Naqid, qala haddatsana Kathir Ibnu Hisham, qala haddatsana Ja'far Ibnu Burqan, an Yazid Al-Asam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak akan melihat rupa kalian, bentuk kalian, ganteng enggak ganteng, mancung enggak mancung, putih enggak putih, Allah enggak lihat. Allah tidak lihat rupa kalian. Wa amwalikum, Allah tidak lihat harta kalian. Yang sekarang menjadi topik utama pembicaraan dan topik utama perhatian manusia, harta dan rupa. Sehingga rupa itu dipola dengan plastik, yang kurang mancung dimancungin, yang kurang seksi diseksiin, yang kurang putih diputihin, yang kurang hitam dihitamin. Kan kurang hitam ini, dihitamin oleh dikikis ini, dibuat hitam yang baru kayak kelok 9. Dibentuk kadang lancip, kadang berbelok-belok. Fokus kepada rupa. Sehingga dalam satu wajah ada 7 warna. Di sini biru, di sini merah jambu. Yang hijau di arah sini, biru arah sini. Wajahnya mirip kanvas lukisan. Dan itu yang dia pandang bagus gitu. Padahal ketika fitrah melihatnya, kok kayak hantu ini orang.
Allah tidak akan pandang rupa itu. Harta, Allah tidak pandang harta. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena kegantengannya, juga bukan karena kekayaannya. Lihat Nabi Yusuf. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara? Karena terlalu ganteng. Dan apa yang menyebabkan Nabi Yusuf menjadi bendahara kerajaan? Karena punya ilmu. Maka orang yang perhatian kepada bentuk-bentuk zahirnya dan tidak menghiasi batinnya adalah orang yang sangat tertipu. Kecantikan itu dua. Kecantikan zahir dan kecantikan batin. Dan barang siapa yang berhasil memperoleh dua kecantikan ini, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Amwalikum, harta kalian Allah tidak akan lihat. Ini yang dengannya sekarang manusia petantang petenteng di permukaan bumi. Dengan harta ini manusia petantang petenteng di permukaan bumi. Saya dan saya semua karena harta. Padahal Allah tidak akan pernah melihat harta itu. Tidak adil Allah kalau sayang kepada orang kaya, tidak sayang kepada orang miskin. Tidak adil Allah kalau sayangnya hanya kepada penguasa, tidak sayang kepada rakyat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan lihat semua itu kaum muslimin. Hanya satu soal harta yang dilihat oleh Allah. Kalau harta itu antum infakkan di jalannya. Sementara ilmu Allah pandang dari tiga sisi. Manakala ilmu itu antum cari, antum mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ketika sedang mencarinya saja sudah dapat kemuliaan. Ketika ilmu itu antum simpan di dalam dada antum, dalam hati antum dipandang dan dimuliakan oleh Allah. Ketika ilmu itu antum ajarkan kepada orang, antum keluarkan dari diri antum untuk diajarkan ke orang lain, juga mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah tabaraka wa taala. Ilmu dipuji dari tiga sisi. Sementara harta hanya dipuji ketika dia dikeluarkan di jalan Allah. Ketika dia dicari, sedang mencarinya tidak terpuji. Ketika sedang mengumpulnya, tercela. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Ketika dikeluarkan, terbagi dua. Ada yang dikeluarkan untuk fisabilillah, ada yang dikeluarkan fisabili syaitan. Dan yang terpuji hanya yang fisabilillah. Jauh sekali beda antara harta dan ilmu. Oleh karena itu Allah tidak pandang rupa kalian, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, wahai manusia semuanya. Dan Allah tidak pandang harta kalian. Walaupun kalian selalu memandang-mandangnya, Allah tidak memandangnya. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tidak tertutup kemungkinan orang yang paling fakir di negeri ini, dia yang paling mulia di sisi Allah. Itu tidak tertutup kemungkinan itu. Sebagaimanapun tidak tertutup kemungkinan yang paling kaya yang paling dekat dengan Allah. Kedua-duanya tidak tertutup kemungkinan, pintunya sama. Tergantung bagaimana mereka berpacu dalam mengumpulkan kebaikan. Fastabiqul khairat. Lalu apa yang Allah pandang? Rupa kita tidak Allah pandang, harta kita tidak Allah pandang. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah hati kalian dan amalan kalian. Hati batin. Amalan zahir. Maka yang dilihat oleh Allah adalah batin kita selamat atau tidak, dan zahir kita selamat atau tidak. Barang siapa yang mendakwakan kesucian batin padahal zahirnya kacau balau, ini dusta. Kita lihat amal zahirnya kacau balau, maksiat, tapi dia katakan yang penting hati kan hati saya baik. Banyak nih, contoh yang paling dekat adalah wanita muslimat. Walaupun saya tidak berjilbab, kan hati saya bersih. Bersih dari mana, Neng? Justru ketika Anda tidak berjilbab itu menunjukkan hati Anda kotor. Orang yang mendakwakan batinnya suci, amal zahirnya amburadul, dusta kata para ulama. Dan orang yang mempertontonkan zahir yang bagus dengan batin yang bobrok, kemunafikan. Hati-hati. Zahir tampak bagus, dalam amburadul. Ini munafik. Kemunafikan kecil dan bisa membawa kepada kemunafikan besar. Dan ini yang kita harus ekstra hati-hati, saudaraku. Mungkin penampilan zahir kita sudah bagus,
Tapi bagaimana dengan penampilan batin kita yang dipandang oleh Allah? Fattaqwa mu'allafatun baina qalbin tahir wa amalin zahir. Takwa menggabungkan antara hati yang bersih dan amal zahir yang benar. Kalau ingin takwa, gabungkan dua kebersihan. Bersih luar, bersih dalam. Dan bersih yang di dalam lebih penting daripada bersih yang di luar. Walaupun yang di luar itu juga penting. Kita berbicara mana yang lebih penting. Karena di antara dua kepentingan, ada yang lebih penting dibanding satu dan banding lainnya. Betul atau tidak? Sama-sama penting dia. Namun ada yang lebih penting. Ada yang lebih terdepan dalam kepentingan. Dan orang yang pandai dalam hidup adalah orang yang pandai mana yang lebih penting untuk dia perhatikan lebih berat. Perhatiannya kepada itu. Lebih tumpah perhatiannya kepada yang lebih penting itu. Dan sering kali ini yang hilang dalam pola kita beragama. Padahal ini pola beragama yang paling penting. Antum tahu? 9 tahun Rasulullah berdakwah, sholat belum lagi didirikan. Zakat belum lagi turun. Jihad apatah lagi. Sholat Jumat belum ada. Puasa Ramadan belum ada. Yang ada pensucian hati. Pensucian hati. Dari sesuatu selain Allah yang ada di hati itu dicampakkan satu persatu. Dicampakkan dari dada itu Lata, dicampakkan dari dada itu Uzza, dicampakkan dari dada itu syahwat, keinginan untuk berzina, keinginan untuk campakkan. Baru kemudian datang amal. Oleh karena itu kita bisa belajar dari sejarah Rasul kita tercinta SAW yang mulia bahwa dua-duanya penting, bukan tidak penting. Tapi yang lebih penting adalah pensucian hati. Lalu beliau membawakan bait syair. Dan seperti yang sering saya katakan bahwa bait syair ini untuk orang yang memiliki kemampuan berbahasa Arab yang di atas rata-rata. Wahdar kama ina nafsika allati mata kharajat alaika kusirta kisra muhani. Dan berhati-hatilah tentang sesuatu yang tersembunyi di dadamu, yang manakala dia menguasaimu, maka engkau akan dihancurkan kehancuran seorang yang dihinakan. Berhati-hatilah tentang sesuatu yang tersembunyi di dalam dadamu, di dalam jiwamu. Apa yang membuat ahli ilmu di dalam hadis Abu Hurairah diceritakan Nabi SAW dari Imam Muslim itu, apa yang membuat dia yang pertama kali dipanggang di neraka? Apa yang membuat orang yang mati syahid itu justru dia malah yang pertama kali yang pantas di neraka? Dan apa pula yang membuat seorang yang rajin berinfak itu justru dia yang paling berhak untuk merasakan pertama kali panas di neraka jahanam? Semua itu kama'inun nafs. Ada yang kotor tersembunyi di dalam dadanya. Ada yang bobrok di dalam hatinya. Yang dia sembunyikan dari pandangan manusia, namun dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari pandangan Allah. Hati-hati tentang kebobrokan di dalam batin, lebih berbahaya. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu hal. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Ini bahasa para pujangga ini. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu akan menetap di hati itu. Dan barang siapa yang tidak mengangkat najis dari hatinya, dia akan ditinggalkan oleh ilmu dan ilmu akan pergi. Maka kalau ingin ilmu, sucikan bejana ilmu. Sucikan hati. Dan kata-kata jagalah hati enggak salah. Cuman permasalahan bagaimana cara menjaga hati yang sesuai dengan sunnah Nabi. Dan suatu hal yang salah kita mengatakan jagalah hati, lalu istri kita tampilkan di depan orang umum, kita peluk-peluk di depan orang umum, salah besar. Istri Nabi terbaik Aisyah enggak pernah ditampilkan di depan umum dipeluk-peluk. Jadi ada kesalahan pola dalam menjaga hati. Dan itu yang kita ingkari. Dan orang mengatakan kita dengki. Ya terserah. Allah tahu kita tidak dengki. Kita mengatakan ini salah, ini pola yang salah. Perkataannya benar menjaga hati, tapi ada pola yang salah. Kemudian dalam dakwah jagalah hati dihadirkan para selebriti yang justru mereka adalah magnet-magnet maksiat.
Sejauh yang saya tahu, tentara Allah dengan tentara syaitan setiap hari tempur, bukan bersalaman. Sepanjang sejarah manusia, tentara Allah, tentara syaitan nggak bisa bersahabat. Apalagi berkumpul di satu tempat, berbicara tentang jagalah hati. Oh gimana? Hal-hal yang seperti ini, demi Allah bukan karena iri, tapi ingin menerangkan yang benar. Seperti ini. Satunya tentara Allah kalau memang dia adalah da'i yang benar. Satunya tentara syaitan kalau dia adalah orang-orang yang menebarkan maksiat. Bagaimana tentara Allah sama tentara syaitan berpelukan, bersalaman, saling tertawa, tersenyum, menebar pesona dalam sebuah majelis ditonton oleh jutaan manusia? Aneh. Bisa dipahami atau tidak, Pak? Jadi pada dasarnya kata-kata yang luar biasa. Jagalah hati. Dan memang itu adalah bahagian daripada pondasi agama Islam, menjaga hati. Tapi menjaga hati ada kaifiat yang benar, ada juga kaifiat yang salah. Tidak semua tujuan yang benar itu membuat seluruh usaha menuju yang benar itu benar. Kalau usaha menuju yang benar itu salah, tetap saja salah. Walau tujuannya benar. Saya ingin berinfak ini Ustaz, wah bagus. Tapi saya nyolong dulu, salah. Saya ingin membantu fakir miskin, anak yatim, bagus. Tapi saya bunuh dulu orang Cina, saya ambil hartanya, saya baru membangun asrama anak yatim, salah. Yang salah bukan dalam tujuan, yang salah dalam cara mencapai tujuan. Sebagaimana mereka ingin mencari kesucian hati mereka manusia yang mungkin warga negara Indonesia atau warga negara selain Indonesia ingin mencari kesucian hati, berdiam diri di gua-gua berbulan-bulan nggak sholat. Tujuannya benar, cara keliru, dan jalan yang keliru tidak akan mengantarkan kepada tujuan. Kalau ada tujuan terasa mantap sampai kepada tujuan dari jalan yang keliru, itu jebakan syaitan. Nggak mungkin jalan yang salah menyampaikan kita kepada tujuan. Keluar dari sini, dari jalan nangka ini, pengen ke Padang lalu belok kanan. Terus kanan, sampai Sudarso lurus terus. Sampai di Dumai, alhamdulillah sampai di Jakarta. Jakarta mana, Pak? Itu Dumai namanya, bukan Jakarta. Artinya jalan yang salah selamanya tidak akan pernah mengantarkan kita kepada tujuan kita yang benar. Camkan itu baik-baik. Tujuan yang benar harus ditempuh dengan jalan yang benar. Maka ketika saudara kita punya tujuan yang benar, namun jalannya salah, kita nasihati. Kita berbicara, itu tidak benar. Namun ketika ini cerita dahulu kala, sekitar sekian tahun yang lalu, saudara-saudara kita mulai menulis kesalahan-kesalahan yang terjadi, dianggap irilah, ingin memecah belah lah, ingin apalah, itu. Jadi sekali lagi tidak ada maksud daripada dakwah ini kecuali untuk menerangkan kepada umat, ini loh yang benar wahai manusia. Inilah yang benar wahai kaum muslimin. Inilah jalan yang benar wahai kaum muslimat. Bukan yang itu. Wa tawasau bil haqq. Saling nasihat-nasihati untuk mencapai kebenaran, bukan untuk mencapai ketenaran. Wa idza tasaffahta ahwala ta'ifatin min tullabil ilm. Dengarkan baik-baik. Dan apabila kamu mencoba untuk membuka lembaran-lembaran sekelompok orang dari penuntut ilmu fi hadzal maqad, dalam poin ini, ra'aita khalalan bayyina, kamu melihat cacat yang sangat jelas. Fa'aina ta'zimul ilm, di mana letaknya pengagungan ilmu? Min imri'in taghdus syahawat wasyubuhat fi qalbihi wa taruh, dari seorang yang syahwat dan syubhat setiap hari dalam hatinya datang dan pergi. Anda yang ingin membuka lembaran-lembaran kitab ilmu, besertaan dengan itu Anda membuka lembaran-lembaran pornografi di internet, Anda yang dituju dengan kata-kata ini. Anda yang dituju dengan kata-kata ini. Dan yang seperti Anda, besar atau kecil, masih datang keluhan kepada kita, suami saya suka nonton pornografi Ustadz, rajin ngaji, namun suka melihat cewek-cewek cantik di internet. Semakin rajin Anda melihat cewek cantik itu, saudaraku, semakin jelek istri Anda lihat, pastilah. Dan kalau Anda tidak ingin melihat istri Anda jelek, jangan lihat wanita cantik itu. Tundukkan pandangan, campakkan pandangan dari orang-orang yang berwajah cantik itu. Pasti terlihat istrikulah yang tercantik di permukaan bumi.
Dan itu yang diinginkan Allah supaya terjadi kebahagiaan Anda punya istri. Walau hidungnya sedikit pesek nggak apa-apa, sedikit. Jadi ketika Allah menyuruh kita menundukkan pandangan, bukan untuk menghancurkan kita, justru memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada kita. Demikian juga Anda yang hobinya mencari berita-berita orang lain. Cari berita ini, cari berita itu, apa kesalahan orang ini, apa kesalahan orang itu. Bukan tidak ada. Orang yang kalau sudah duduk, ceritanya ghibah, ngibahin ustadz. Ngaku aja lah. Ngaku aja lah. Allah tahu kok. Apa yang perlu disembunyikan? Sehingga ustadz kita akhirnya malas ngaji. Karena setiap hari keluarga dibicarakan. Subhanallah. Lisan Anda begitu kotor. Karena hati Anda kotor. Apa urusan Anda dengan rumah tangga orang lain? Apa pentingnya Anda membicarakan rumah tangga orang lain? Untungnya untuk Anda apa? Dapat gaji $2.000 per bulan? Aneh. Mengaku pengikut sunnah Rasulullah, tiap hari kerjanya ghibah. Aneh. Mengaku pengikut para sahabat, tiap hari membuka lembaran kolom selebriti. Pengakuan dusta karena bertolak belakang dengan realita. Dan Allah akan menjaga orang-orang yang amalannya suci digabung dengan hatinya yang suci. Tad'uhu suratun muharramah. Gambar-gambar yang haram selalu mengajak-ngajaknya. Wa tastahwihi maqalatun mujrimah. Dan dia selalu senang untuk membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang mengundang dosa. Hasyuhul munkarat, yang dia kumpulkan kemungkaran-kemungkaran. Wa talazzuz bil maksiyat bil muharramat, kesenangannya apabila telah melakukan yang haram, yang maksiat. Fihi ghillun wa fasad, di hatinya ada kedengkian dan sesuatu yang rusak. Wa hasadun wa anad, ada hasad di hatinya, ada kebandelan di hatinya, keingkaran, tidak mau ikut. Wa nifaqun wa syiqaq, di hatinya ada kemunafikan dan perpecah belahan. Tidak mungkin terjadi perpecah belahan secara zahir kalau hati itu tidak terpecah belah. Mustahil. Jasad akan berpecah belah kalau hati tidak dimulai dari perpecah belahan di dalam hati. Maka kalau ingin kembali membangun persatuan zahir, mulailah dari persatuan batin. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah berhasil untuk selama-lamanya. Anna li haula'i walil ilm. Bagaimana mereka itu bisa bersatu dengan ilmu? Ma hum minhu wala huwa minhum wala huwa ilaihim. Tidak mungkin mereka itu berbaur dengan ilmu, dan tidak mungkin ilmu itu datang kepada mereka. Qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, berkata Sahal bin Abdullah rahimahullah, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah azza wa jalla. Haram kepada hati yang untuk dimasuki oleh cahaya. Tidak akan mungkin hati dimasuki oleh cahaya. Itu yang dimaksud oleh beliau. Cahaya ilmu, cahaya hidayah. Hati yang bagaimana? Fihi syai'un mimma yakrahullah. Di dalam hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Semoga bermanfaat. Dan sampai sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah memudahkan langkah kita untuk mencapai kesucian di dua lini kehidupan. Lini zahir, lini batin, dan ini disucikan dengan iman. Dan lini batin ini disucikan dengan amal saleh. Oleh karena itu janji-janji Allah di dalam Al-Quran untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Suci batinnya dan suci